Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Apa kabarnya hari ini? Berkat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Satu minggu Bapak Ibu berlalu, tidak terasa kita ketemu lagi di hari Minggu, tetapi sudah hampir di penghujung ya, bulan Juni. Minggu depan kita sudah masuk bulan Juli dan waktu begitu singkat. Waktu ini terasanya seperti baru buka mata sudah berganti hari. Tetapi inilah waktu kita Bapak Ibu, seperti pujian. Waktu ini singkat, hari-hari ini begitu singkat dan padat. Jadi jangan ada di antara kita yang menyia-nyiakan waktu, jangan ada yang sepelekan waktu, jangan ada yang buang-buang waktu. Waktu ini bukan punya kita, waktu punya Tuhan. Kita hanya menjalani. Kalau Tuhan katakan stop, stop. Kalau Tuhan katakan selesai, selesai. Kalau Tuhan katakan berhenti, berhenti. Kita nggak bisa melawan. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, kita pakai hari-hari, waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan, untuk menyenangi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, terima kasih juga buat Pak Gembala, sudah dibuatkan tema kami setiap minggu, setiap yang berkhotbah. Terima kasih Pak. Ya, sesuai tema yang saya ambil Bapak Ibu, nyatakan kasih Allah dalam hidupmu. Nyatakan kasih Allah dalam hidupmu. Jadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu, bukan hanya apa yang kita mau, apa yang kita punya, apa yang kita bisa yang mau kita tunjukkan. Dan tentunya kalau semuanya berdasarkan atas nama kita, ya nama kita yang ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi hari ini kita mau belajar menyatakan ada kasih yang begitu besar, ada karunia yang begitu banyak Tuhan kasih sama kita. Tetapi mungkin banyak di antara kita menjadi itu semua hanya terpendam dalam hidup kita. Atau kita tunjukkan, atau kita nyatakan, tetapi bukan nama Allah, bukan nama Tuhan yang kita permuliakan, tetapi nama pribadinya kita. Jadi hidup kita saat ini Bapak Ibu, bukan harus kita lagi yang kita tonjolkan. Kalau memang kita juga dikenal orang, itu karena kasih karunia Allah, itu karena kasih Tuhan. Kalau kita disanjung-sanjung, kalau kita dipuji-puji, dipuja orang, biarlah itu juga karena Tuhan yang mengizinkan, Roh Kudus yang memimpin dan menolong. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama firman Tuhan kita pada hari ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Haleluya. Semua sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan baca ayat yang ke-10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11. Bapak Ibu, ketika kita baca Alkitab, mari kita baca perlahan-lahan sambil kita menghayati setiap kata demi kata. Ya, bahkan termasuk titik koma itu juga mempengaruhi ketika kita membaca, dan biarlah Roh Kudus menuntun kita. Baik Bapak Ibu ya, kita akan baca 1 Petrus 4, saya baca ayat yang ke-10, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, layanilah firman Tuhan hari ini. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Di sini Bapak Ibu, saya akan baca. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Jangan langsung ya. Jadi layanilah seorang akan yang lain. Yang lain di sini Bapak Ibu itu ada, kalau kita nanti buka Roma
12 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-7. Di situ tadi dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain. Yang lain dimaksud di sini adalah saya baca Roma 12 ayat 6 sampai 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, Bapak Ibu di sini layanilah seorang akan yang lain. Di sini Bapak Ibu, setiap manusia, kita ini memiliki ataupun kita diberi karunia yang berbeda-beda. Dan karunia ini adalah pemberian Allah, dipimpin Roh Kudus, diberi kepada kita cuma-cuma, gratis, enggak bayar Bapak Ibu, enggak dikasih terus ada persyaratan. Kalau nanti ku kasih kau karunia ini, kau harus begini ya, tidak. Tetapi di sini kita hanya diminta layanilah seorang akan yang lain. Yang lain di sini tadi sudah kita baca Bapak Ibu di Roma 12 ayat 6 sampai 7, bahwasannya di dalam setiap kehidupan kita manusia, kita ini diberikan ya karunia sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Kalau kita lanjut, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, setiap kita itu memiliki atau diberi karunia. Setiap kita pun. Dan walaupun kita semua diberi, tapi enggak semua orang karunianya sama, berbeda-beda. Makanya di sini Tuhan mau, Yesus mau, Roh Kudus mau kita diberi karunia untuk saling melayani, saling melengkapi, bukan saling menonjolkan dirinya masing-masing, tetapi kita saling melayani, saling kita menolong, saling kita membantu sesuai dengan karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi di Roma dikatakan apa tadi katanya? Kalau itu kita karunia untuk bernubuat, bernubuatlah. Dan ketika bernubuat di sana, jangan pernah mengatakan itu karena aku hebat, karena aku pendeta, karena aku tadi malam berdoa 24 jam, karena aku berpuasa 30 hari 30 malam, bukan. Tetapi di sana kalaupun memang kita dikasih karunia bernubuat, nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan di sana Bapak Ibu. Kemudian apalagi di situ katanya, kalau kita diberi karunia melayani, melayanilah kita. Dan di sana juga jangan katakan ini pelayanan berhasil karena aku, ibadah ini berjalan lancar karena aku. Bukan aku yang Tuhan mau, tetapi Tuhan mau dalam setiap hal apapun yang kita kerjakan, bahkan termasuk pelayanan, itu nama Tuhan yang kita tinggikan dan permuliakan. Makanya jangan ada orang yang sombong, ada hamba-hamba Tuhan yang sombong, jangan. Tuhan hanya tinggal petik jari, engkau bisa turun, engkau bisa direndahkan. Lebih baik kita merendahkan, Tuhan tinggikan, daripada kita meninggikan sendiri, pada akhirnya nanti Tuhan turunkan. Sakit rasanya, sakit. Merasa apa? Aku tidak dihargain. Pekerjaanku, pelayananku yang wow, pengorbananku untuk gereja yang wow, tidak dihargain. Pada akhirnya muncul seperti itu. Tetapi kalau kita mau introspeksi diri, kita sadar bahkan setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan tanpa penyertaan Tuhan, pada akhirnya semuanya bisa gagal. Kemudian apa di situ Bapak Ibu? Kalau karunia untuk mengajar, mengajarlah. Kemudian kalau kita memang dikasih karunia mengajar, baiklah kita mengajar.
Dan di dalam mengajar di sana, Tuhan juga mau nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Jadi karunia-karunia yang diberikan kepada kita Bapak Ibu, itu Tuhan mau supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Mungkin yang lain dia tidak bisa berdoa, tidak karunianya tidak di bagian berdoa. Yang bisa berdoa, mari ikut kita melayani. Ada yang orang bisa bernubuat dengan perkataan-perkataan, memang Tuhan pakai dia ada. Jangan kita ikut-ikutan, karena dibilang apa? Kalau memang mau dipakai harus apa? Sesuai dengan iman kita. Masih di Roma dikatakan, kalau itu yang di bagian B-nya, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Di sana juga tidak boleh main-main, jangan sembarangan, jangan pakai untuk sekedar bercanda. Karena apa? Di sana ada kuasa. Dengan iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia yang punya kuasa. Dan kuasanya itu juga Dia berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Dia pilih, orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi. Tiap-tiap orang sebagai pengurus, ya saya baca, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang baik, maksudnya yang baik seperti apa sih? Kita buka 1 Korintus 4 ayat 2. Mari Bapak Ibu kita buka 1 Korintus 4 ayat 2. Di sana tadi minta ya, yang telah diperoleh katanya kasda dari telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 2. Yang dikatakan yang dimaksud yang baik itu seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, kita baca ya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai Bapak Ibu. Jadi baik bukan hanya baik, tetapi setiap pelayanan, setiap perkataan, setiap perbuatan itu dapat dipercayai. Dipercayainya dalam kategori mau dipadankan kepada apa? Dapat dipercayai sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan asal-asalan. Ketika bernubuat, kalaupun katanya dikasih karunia mengajar, asalan mengajar. Ceritanya tentang apa? Tentang firman Tuhan, tapi tidak berdasarkan Alkitab. Ceritakan asal aja, baca aja garis-garis besarnya, tidak dicari yang cerita yang sesungguhnya. Sehingga orang yang mendengar, apalagi orang yang nggak baca, orang mendengar bisa salah. Terakhir apa? Bisa sesat gara-gara pembelajaran yang kita kasih. Kalau memang dia bernubuatlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jangan bernubuat karena mimpi-mimpi dari opung-opung zaman dulu. Bernubuat katanya karena datang kakeknya, datang entah siapa yang datang. Katanya harus begini. Itu bernubuat di dalam iman siapa Bapak Ibu? Bukan di dalam iman Tuhan. Kalau memang Tuhan Yesus yang memakai orang-orang tertentu, orang-orang itu pasti adalah orang-orang yang baik. Yang baik di sini berarti dapat dipercayai. Setiap apa yang dia sampaikan, setiap apa yang dia ceritakan, jangan asal bicara, jangan asal ngomong saja. Karena apa? Karena setiap yang kita katakan, setiap yang Bapak Ibu ucapkan, setiap yang Bapak Ibu yang saya lakukan, itu kita tidak lepas dari backgroundnya kita. Kalau Bapak Ibu nanti buka 1 Petrus 4 ayat 10-11 itu judul atasnya itu hidup orang Kristen. Jadi kalau hidup orang Kristen itu ada ciri khasnya Bapak Ibu. Ini anak Pak ini, Yefta anak Bu Diana, ciri-cirinya seperti ini, orang tuanya seperti ini, temperamennya seperti ini, ibu tuh ciri khasnya seperti ini. Jadi ada yang dibawa sama seperti kita. Kita hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang mau, ada yang kita bawa. Kita selalu dipadankan dengan ajaran Kristus. Kita selalu dipadankan dengan ajaran
Kristen, Alkitab. Jadi kalau salah, kalau tingkahnya kita, kalau kasih Allah itu tidak nyata dalam hidup kita, Kristen tapi pembawaannya, temperamennya, ngomongnya, wah, setiap hari ceritanya cerita-cerita dongeng, cerita nggak benar, cerita yang khayal-khayalan. Sementara Tuhan tidak mau. Karunia yang diberikan kepada setiap kita, Tuhan mau pakai itu sebagai untuk melengkapi, melayani. Mungkin ada orang lain yang tidak memiliki, kita disuruh melengkapi di sana. Kita disuruh untuk menyampaikan di sana. Yang mau disampaikan apa? Semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau itu dipakai di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan tidak selamanya Bapak Ibu harus menjadi hamba Tuhan, pendeta berdiri depan, tidak. Ketika sesama Bapak Ibu juga sedang berbicara, di sana juga akan ada firman Tuhan, amin. Di sana juga harus bicarakan tentang Alkitab. Layani. Kalau memang ada orang yang mau mendengarkan cerita atau nasihat Bapak Ibu, berarti engkau Tuhan pakai karuniamu untuk berbicara. Nah, Tuhan mau berbicara itu dipakai, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang yang putus asa, orang yang kira-kira sudah buntu jalan pikirannya, ketika dia berbicara dan Bapak Ibu bicara dan sampaikan firman Tuhan di sana, dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada orang yang putus asa ketika ada kita, besok sudah diakhiri hidupnya. Kenapa? Sudah dapat aku jalan keluar dari si A, si B. Apa jalan keluarnya? Lebih baik kau akhiri hidupmu, gak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Apakah kita memiliki karunia berbicara? Seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Bukan itu karunia. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, karunia yang untuk saling membangun, karunia yang untuk saling menguatkan, karunia yang untuk saling melengkapi di dalam tiap pelayanan kita, di dalam setiap keluarga. Dari mana pelayanan Bu, Bapak? Apakah hanya di gereja? Tidak. Di rumah juga kita boleh melayani. Suami melayani istri dan anak-anaknya dalam perkataan, dalam firman. Anak-anak juga melayani di dalam lingkungan dia bergaul. Layani teman-teman kamu. Mungkin ketika kau berbicara orang mau dengar, kau dikasih karunia bisa berbicara. Ada orang berdoa, ketika dia berdoa orang itu bisa nangis tersentuh, dia dikasih karunia untuk berdoa. Ada orang yang berjam-jam bawa firman Tuhan, orang gak bosan, gak ngantuk, berarti dia juga dikasih karunia untuk mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang baru cuma beberapa detik saja berdiri, nengok wajahnya saja pun katanya, aduh dia lagi nek kali aku nengoknya. Belum ngomong, belum bicara, sudah nek katanya. Berarti ada apa di sana? Makanya Bapak Ibu mari apa yang Tuhan beri kepada kita bisa lihat kok Bapak Ibu. Ketika orang ramai kita datang bubar, berarti kita nggak disukai di sana. Ketika ada kita berbicara orang mau dengar, berarti ada sesuatu di sana. Dan Tuhan mau setiap anak-anaknya boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu katanya jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Di sini Bapak Ibu ditujukan kepada siapa? Baik itu pendeta, baik itu diaken, baik itu sintua, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta muda atau apapun. Di sini kalau ada orang berbicara, baik Bapak Ibu juga kalau suka berbicara, suka ngomong, apa katanya? Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kenapa harus dikatakan baiklah dia sebagai orang menyampaikan firman Allah? Berarti jangan sembarangan bicara. Kalau kita sudah berani mengarang-arang cerita, apalagi tentang cerita Alkitab, apalagi kita suka ya, udah nggak mengerti, kita tarik garis sendiri, kesimpulan sendiri. Hati-hati Bapak Ibu.
pertanggungjawaban kita besar. Perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau berbicara, ada orang yang berbicara, baik itu katanya pendeta, ini ya, pendeta, sintua, diaken, apalagi semuanya ya, evangelis, siapapun yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jangan sembarang berbicara, jangan asal bicara, jangan karang-karang bicara, jangan bicara yang dongeng-dongeng, karena Alkitab bukanlah dongeng. Alkitab adalah firman Allah, Kejadian sampai Wahyu ya. Ada 66 buku di sini, 66 kitab di sini. Semua ini tidak ada karang-karangan. Ini adalah cerita yang nyata, cerita yang benar, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau mau bicara, bicaralah seperti orang menyampaikan firman Allah. Berarti kita membicarakan tentang kebenaran, kita bicarakan tentang yang nyata, kita bicarakan tentang yang Tuhan suruh kita sampaikan, ceritakan. Jangan ceritanya kita saja kita sampaikan. Jangan asal-asal bicara, ya. Kemudian di sini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Apapun yang mau kita lakukan, pelayanan, kita mau menceritakan, mau memakai karunia Tuhan, pakai kekuatan dari Allah. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Kita terbatas. Suatu saat kita bisa kesleo lidah kita ini, bisa kita tersandung. Tetapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percaya dan yakin dan sungguh-sungguh dengan iman, pasti kita akan mampu melakukannya. Asal kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Masih di 1 Petrus 4 ayat ke-11. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, apapun yang kita punya, karunia apapun yang Tuhan kasih sama kita, mari pakai karunia itu dengan sungguh-sungguh. Pergunakan, layani seorang dengan yang lain. Jangan kita bermain-main, jangan pakai untuk bercanda-canda. Kalau engkau berdoa buat orang, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau memang karuniamu berdoa. Kalau memang mengajar, saya mengajar, kebetulan saya guru. Saya juga Bapak Ibu ditegur dengan firman ini. Layani anak-anak itu dengan kasih sayang. Karena begitu banyak sekarang kekerasan terjadi juga di dunia pendidikan. Bahkan ada anak sekolah mati di tangan guru karena disiksa atau dibully sama temannya. Jadi di sana kalau engkau mengajar, mengajarlah dan nama Tuhan ditinggikan, permuliakan. Kalau memang kita dipakai sebagai pembawa, pembaca firman, menyampaikan firman, sampaikanlah firman dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kalau memang kita dipakai orang untuk berdoa, ya berdoa itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Kalau memang yang didoakan sembuh, berarti memang itu izinnya Tuhan. Kalau yang didoakan memang sudah waktunya lewat, berarti itu yang diizinkan Tuhan. Kalau saya berdoa beberapa kali Bapak Ibu, perbandingannya lebih banyak yang hidup atau meninggal, saya rasa lebih banyak meninggal waktu itu saya berdoa. Saya ada berdoa beberapa kali, ada yang meninggal, ada. Tapi kalau ditanya perbandingan mana yang lebih banyak, meninggal. Tapi apakah itu salah? Ya saya juga nggak mau disalahkan. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan minta yang terbaik. Itulah yang terbaik. Intinya Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pandang siapa yang kau layani. Anak kecil, orang tua, orang dewasa, doanya harus seperti ini kalau memang kita sebagai pendoa. Bapak Ibu, ada sebuah cerita lucu. Bagi saya lucu, tapi bagi Bapak Ibu saya tidak tahu. Ada seorang pendeta dan suatu saat, suatu tengah malam, ada seorang anak kecil menelepon Bapak pendeta. Handphonenya berbunyi, kemudian Bapak pendeta mengangkat teleponnya. Selamat malam Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta? Iya, ini Pak Pendeta. Ini Bapak Pendeta beneran? Iya. Ada apa? Pak Pendeta lihat jam, wah ini sudah tengah malam.
Anak kecil lagi yang telepon, ya. Ada apa nak? Kamu tengah malam telepon bapak? Si anak kecil ini taunya kalau apapun yang sakit itu panggil pendeta, karena dia tahu pendeta itu seorang pendoa. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong dong doakan, kucing saya sakit, katanya. Pendeta lihat jam. Oh Tuhan, tengah malam dia telepon anak kecil yang mau didoakan kucing pula, katanya. Tolonglah Pak, Bapak kan pendeta Pak, kucing saya sakit loh Pak, katanya. Akhirnya pendeta ini Bapak Ibu mengatakan demikian. Ya udah, Bapak mau doa, Bapak doakan kucingmu, tapi Bapak doakan dari rumah Bapak, kamu situ ya. Nanti kalau Bapak sudah mulai doa, kamu letakkan tanganmu di atas kepala kucingmu ya. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Dah kita doa ya. Pendetanya mulai berdoa. Pendeta ini berpikir begini, ini kan yang doakan cuman kucing gitu loh. Jadi dia berdoa begini, ya Tuhan, kalau kucing ini hidup, hiduplah dia. Kalau kucing ini mati, matilah dia. Amin. Kata pendetanya Bapak Ibu. Si anak tadi gak peduli bahasanya seperti apa. Yang dia tahu, yang dia imani, kalau didoakan pendeta pasti kucingku ini sehat. 3 hari kemudian Bapak Ibu, kucingnya sehat. Sehat kucingnya. Dan si anak tadi senang sekali dia. Terima kasih Tuhan, kucingku akhirnya sehat. Dan karena rasa senangnya dia pun pergi ke rumah pendeta ini dengan jeruk, 1 kilo jeruk manis. Dan ketika dia masuk ke rumah pendeta, dia terkejut karena pendeta sedang tergeletak. Wah, dia kasih jeruknya. Pak Pendeta, makasih ya, kucingku sudah sehat loh Pak, karena Bapak doakan. Tapi keingatnya Bapak kenapa? Oh nak, Bapak yang sakit sekarang, kata pendeta. Oh Pak, boleh nggak saya doa untuk Bapak, kata pendeta, kata anak kecil tadi. Oh senang sekali. Pendeta mengingat doa seorang anak ini besar kuasanya, ya kan Bapak Ibu. Kemudian si Bapak pendeta tadi pun tetap tergeletak. Si anak meletakkan tangan di atas kepala pendeta. Si anak mulai berdoa, ya Tuhan, kalau pendeta ini hidup, hiduplah dia. Kalau pendeta ini mati, matilah dia, katanya. Si pendeta tadi mendelik Bapak Ibu. Dia mendelik, satu sisi dia senang karena anak ini berdoa buat dia, tapi isi doanya serem Bapak Ibu. Kalau pendeta ini hidup, hiduplah dia. Kalau pendeta ini mati, matilah dia. Si anak ini tadi bangga. Kenapa? Karena bahasa itu yang dipakai pendeta waktu doakan kucingnya, hidup. Dan dia bilang apa? 3 hari lagi Bapak pasti sembuh, karena kucingku sembuh Pak 3 hari kemudian. Si pendeta bilang apa? Dia tidak bisa mengatakan apa-apa Bapak Ibu, karena tugas dia mendoakan. Tapi karena dia berpikir yang didoakan itu kan cuman kucing, ya udah doa kucing aja, ya hidup-hiduplah, mati-matilah. Ternyata dia yang sakit. Dan anak itu mengembalikan perkataannya, kalau pendeta ini hidup, hiduplah. Kalau pendeta ini mati, matilah. Dia merasa, aku pendeta kok doaku serem banget seperti ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita ambil dari sini? Jadi ketika kita diberi karunia untuk berdoa, jangan pandang kau berdoa untuk siapa, jangan pandang kau berdoa untuk apa. Doakan saja sesuai dengan kebutuhan doanya. Dan percaya kalau doa itu didoakan dengan iman, maka doa itu penuh kuasa. 1 jam pun kita berdoa Bapak Ibu, kalau cuma kekuatan kita yang kita andalkan, tidak ada apa-apanya di sana. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nyata kasih Allah dalam hidup kita. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, pakai itu semua. Nyatakan kemuliaan Allah. Jangan kita orang Kristen tapi cerita kita hanya tentang kebohongan. Kita dikenal hanya sebagai orang yang suka bohong, suka nipu, suka janji, dan suka membatalkan janji. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau, kalaupun kita punya karunia berbicara, berbicaralah kita seperti kita menyampaikan firman Tuhan Allah, firman Tuhan Yesus, Alkitab. Jadi di sana nyata apa yang kita sampaikan dan ceritakan. Dan jadilah kita orang yang baik, bukan hanya sekedar baik, tetapi orang baik tadi di sini. Apa tadi Bapak Ibu yang dikatakan tadi di baik tadi Bapak Ibu? Ya, orang baik tadi dari 1 Korintus 4 ayat yang kedua, baik di sini berarti kita dapat dipercaya.
dapat kita pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Sehingga apa? Dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita nyata, oh benar kasih Allah ada di sana. Oh benar dia orang Kristen. Oh benar hidup orang Kristen rupanya seperti itu. Sebaliknya, kalau yang tidak baik, yang tidak benar kita lakukan, apa Bapak Ibu yang kebalikannya? Sama, itu ajaran Kristusnya. Itulah ajaran Yesus, ajaran sesat. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari layani seorang dengan yang lain. Karunia apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita, pakailah karunia itu untuk menjadi berkat, untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung. Di dalam apa? Bukan hanya di dalam pribadi kita, tetapi di dalam pelayanan, yang terutama di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam keluarga. Itulah yang terpenting Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, karena dialah yang mempunyai kerajaan dan sorga dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap menjadi Allah yang kita muliakan dan kita tinggikan dalam hidup kita. Jadi sekarang ini, saat ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sedang diberi kesempatan. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Pakai kesempatan itu untuk melayani satu dengan yang lain, melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani jemaat. Pakai, jangan lihat siapa yang saudara layani. Termasuk tadi ilustrasi, tadi cerita tentang khotbah, tadi cerita tentang doa. Jangan memandang siapa yang kau doakan. Berdoalah dan kau percaya doamu penuh kuasa, karena ada Tuhan Yesus yang membalut, yang membungkus doa-doa kita dan permohonan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita sudah Tuhan kasih karunia. Karunia apapun itu, kalau engkau berbicara didengar orang, pakailah itu kesempatan itu, sampaikan, ceritakan firman Tuhan. Kalau ada orang sedih ketika engkau datang, dia terhibur, hiburlah, dan biarlah firman Tuhan juga dinyatakan di sana. Kalau ada orang yang putus asa ketika engkau bernyanyi, ketika engkau punya suara merdu, dia merasa terhibur, bernyanyilah dan nyanyilah lagu puji-pujian di sana. Kenapa? Di atas pujian ada kuasa yang besar. Jangan nyanyi lagu yang makin gak benar dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini semakin hari semakin tidak jelas Bapak Ibu. Kalau memang kita dikasih karunia untuk berbicara tentang firman Tuhan, biarlah juga kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita mau pakai tafsiran, mari kita juga cari tafsiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan tafsiran kita sendiri, tetapi harus kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap apapun dalam hidupmu, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, mari nyatakan kasih Allah di dalam hidup. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya